Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Mustika, Prodi Ilmu Hukum kelas A dengan NIM 25111764021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu negara dari buku Soeno. Pertama-tama bab 1 pendahuluan. Pertama-tama, kalau akan membicarakan sesuatu ilmu, haruslah mengetahui terlebih dahulu objeknya, luas lapangan pembicaraannya, yang demikian ini supaya dapat memusatkan perhatian pada objeknya tersebut. Dalam buku ini, yang akan dibicarakan adalah ilmu negara. Ilmu negara ialah ilmu yang menyelidiki atau membicarakan negara ini telah nyata ditunjukkan sendiri oleh namanya. Tetapi, sebetulnya ilmu yang membicarakan negara ini bukanlah hanya ilmu negara saja. Oleh karena ini, di samping ilmu negara itu masih ada ilmu-ilmu lainnya yang juga membicarakan negara. Dan berhubung ilmu itu bukanlah pengetahuan biasa, tetapi adalah pengetahuan yang mempunyai sifat-sifat teratur dan sistematik, maka penentuan objek pembicaraan itu adalah merupakan suatu keharusan. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui sampai di mana luas ilmu negara tersebut dan tidak melampaui lapangan pembicaraan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Adapun sistematik pembicaraan daripada buku ini adalah sebagai berikut. 1. Objek ilmu negara. Di sini dibicarakan adalah ilmu luas daripada pembicaraan ilmu negara. Tegasnya, apakah yang menjadi objek pembicaraannya? 2. Asal mula negara. Pembicaraan di sini meliputi teori-teori timbulnya negara itu, atau bagaimanakah terjadinya negara itu. Maksudnya bagaimana perpindahan dari keadaan manusia di mana mereka itu hidup secara bebas, belum teratur, keadaan bernegara. Keadaan kehidupan manusia yang serba teratur. Dalam hal ini hanya akan dibicarakan beberapa teori yang pokok-pokok. Teori tersebut antara lain adalah A. Teori-teori pada zaman Yunani kuno. Dari zaman Yunani kunoan, tata lain ditemukan 1. Socrates, B. Plato, C. Aristoteles, D. Epicurus, E. Zeno. B. Sedang dari zaman Romawi kuno, sarjananya tidak banyak antara lain yaitu A. Polybius, B. Cicero, C. Seneca. C. Zaman pertengahan. Zaman abad pertengahan ini umumnya agak panjang, yaitu dimulai dari abad ke-5 sampai abad ke-8. Zaman ini berbarengan dengan timbul dan berkembangnya agama Kristen, maka sudah barang tentu kalau pada zaman ini berkembangnya ilmu pengetahuan sedikit banyak berpengaruh oleh ajaran-ajaran agama, sehingga menimbulkan paham teokratis. Ajaran zaman pertengahan ini berkembang dalam dua periode, yaitu 1. Zaman abad pertengahan sebelum perang salib, dari abad ke-5 sampai abad ke-12. Ajaran-ajaran yang timbul pada zaman ini bersifat teokratis mutlak, artinya mendasarkan ajaran itu kepada kekuasaan serta keagungan Tuhan. Dalam zaman ini, ajaran-ajaran yang ada sebagai besar diciptakan oleh 1. Augustinus, 2. Thomas Aquinas. 2. Zaman abad pertengahan sesudah perang salib, dari abad ke-12 sampai abad ke-8, ajaran-ajaran yang timbul pada zaman ini sudah agak bersifat kritis, jadi lalu menjadi teokratis kritis. Ini disebabkan karena masuknya pengaruh dari zaman-zaman Yunani kuno, terutama ajaran Aristoteles pada waktu terjadinya perang salib. Ajaran dari zaman ini diwakili oleh ajaran dari 1. Marsilius van Pandua. Jadi dengan demikian perang saliblah yang memisahkan antara kedua periode tersebut. D. Zaman Renaissance. Ini kira-kira pada abad ke-8. Pada zaman ini terjadi perubahan-perubahan besar dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu kenegaraan. Hal ini terjadi karena timbulnya paham-paham tersebut adalah dari ajaran kebudayaan zaman Yunani kuno dan Jerman kuno. Pengaruh tersebut tidak saja masuk dalam lapangan ilmu kenegaraan, tetapi juga dalam lapangan keagamaan, sehingga menimbulkan perubahan-perubahan besar dalam lapangan keagamaan, menimbulkan kaum reformator, antara lain 1. Dani, 2. Luther, 3. Melanchthon, 4. Zwingli, 5. Calvin.
Sedangkan dalam lapangan kenegaraan timbul ajaran-ajaran dari 1. Niccolo Machiavelli, 2. Thomas Morus, 3. Jean Bodin. Kaum monarkakum tokoh-tokohnya yaitu Human, Brutus, Buchmann, Marinan, Bellarmia, Suarez, Milton, dan yang terpenting yaitu Althusius, yang ajarannya akan kita bicarakan sebagai wakil daripada kaum monarkamen ini. Zaman berkembangnya teori hukum alam ini terjadi pada abad ke-XVII dan abad ke-XVII. Teori hukum alam ini sesungguhnya memang mengalami perkembangannya dalam 2 abad yang dalam masing-masing abad ini meskipun materi ajarannya sama tetapi fungsinya berbeda. Perbedaan tersebut ialah bahwa ajaran hukum alam ke abad ke-XVII berfungsi menerangkan sedangkan ajaran hukum alam abad ke-XVII berfungsi menilai. Adapun tokoh-tokoh sarjananya yaitu teori hukum alam abad ke-XVII 1. Curtius, Hugo de Groot, B. Thomas Hobbes, C. Benedictus, D. Spinoza, D. John Locke. 2. Teori hukum alam abad ke-XVII A. Frederick yang Agung, 2. Montesquieu, 3. Jean-Jacques Rousseau, D. Immanuel Kant. G. Zaman berkembangnya teori kekuasaan. Teori ini berkembang pada permulaan abad-abad modern. Adapun tokoh-tokoh sarjananya yaitu 1. V. Oppenheimer, 2. H.J. Lasky, 3. Karl Marx. Teori positivisme. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori-teori klasik tradisional. Teori-teori yang telah disebutkan di atas teori positivisme ini antara lain dikemukakan oleh Hans Kelsen. A1. Teori modern. Teori ini sifatnya modern karena sudah menyesuaikan dirinya dengan keadaan negara, perkembangan ilmu pengetahuan modern. Tokoh-tokoh yang akan dibicarakan antara lain adalah 1. Prof. Mr. R. Karnabok, 2. Prof. Dr. J.H.A. Logerman. 3. Yaitu teori-teori tentang hakikat negara. Pembicaraan mengenai hakikat negara ini nanti tidak akan secara khusus dibicarakan secara sendiri, melainkan akan dibicarakan saja sekaligus pada waktu pembicaraan ajaran daripada tiap-tiap sarjana. Hal ini selain menyingkat waktu juga mengikat karena pada umumnya masing-masing sarjana itu mengemukakan pendapatnya. 4. Teori-teori tentang tujuan negara. Pembicaraan kita mengenai teori-teori tentang tujuan negara sama dengan nomor 3 di atas. 5. Teori legitimasi kekuasaan. Pembicaraan kita di sini meliputi 3 masalah pokok ialah 1. Sumber kekuasaan, B. Pemegang kekuasaan tertinggi kedaulatan, C. Pengesahan kekuatan. Masing-masing kekuasaan masalah nanti akan mendapatkan jawaban dan tiap-tiap jawaban akan merupakan satu ajaran. 6. Klasifikasi negara. Di sini nanti akan dibicarakan masalah-masalah mengenai kemungkinan daripada bentuk negara. Artinya sesuatu yang dinamakan negara itu mempunyai kemungkinan bentuk apa saja, jadi tegasnya tidak akan membicarakan bentuk-bentuk negara yang telah ada, tetapi yang akan dibicarakan adalah kemungkinan-kemungkinan daripada sesuatu yang dinamakan negara. Jadi lebih tegas lagi bahwa yang akan dibicarakan adalah ajaran-ajarannya, yaitu ajaran-ajaran mengenai klasifikasi negara. Di sini nanti akan ditemukan ajaran-ajaran yang bersifat klasik tradisional dan ajaran-ajaran yang telah bersifat modern. 7. Susunan negara. Maksudnya di sini ialah akan membicarakan bentuk-bentuk negara ditinjau dari segi susunannya. Negara itu kalau ditinjau dari segi susunannya akan menimbulkan 2 kemungkinan bentuk, yaitu 1. Negara kesatuan. Ini adalah negara yang bersusun tunggal. 2. Negara federasi. Ini adalah negara yang bersusun jamak. 8. Negara demokrasi modern. Di sini nanti akan dibicarakan perkembangannya, yaitu mulai dari demokrasi langsung, demokrasi kuno yang mulai timbul dan berkembang sejak pada zaman Yunani kuno sampai pada perkembangannya mencapai demokrasi tidak langsung, demokrasi modern, demokrasi perwakilan. Ini terjadi sekitar abad ke-XVII dan abad ke-XVII. Maka dalam hal ini nanti akan
erat hubungannya dengan ajaran-ajaran dari para sarjana hukum alam, terutama ajaran Montesquieu, yaitu Trias Politica, karena ajaran inilah yang justru akan menentukan tipe daripada demokrasi modern dan ajaran Rousseau, yaitu kedaulatan rakyat yang justru tidak dapat dipisahkan dengan demokrasi. 9. Negara autokrasi modern. Negara ini juga sering disebut negara dengan sistem satu partai. Dengan negara autokrasi dalam pengertiannya yang asli, kuno, praktis, dewasa ini dapat dikatakan sudah tidak ada, sedangkan pada beberapa abad yang lampau yang mungkin sisanya masih ditemukan, dewasa ini adalah yang disebut autokrasi modern. Ini pun sifatnya agak samar-samar karena negara autokrasi modern ini dalam perkembangannya pada zaman modern mengkafurfir negara sedemikian rupa sehingga sepintas lalu dari segi lainnya kita melihat negara tersebut seakan-akan negara demokrasi modern. Maka dari itu perlu dibicarakan perbandingan antara kedua negara tersebut, sebab selain apa yang telah disebutkan di atas, memang antara kedua negara itu mempunyai perbedaan yang sangat besar, terutama perbedaan mengenai pandangan tentang hakikat serta tujuan negara. Pada negara autokrasi modern, bagaimana juga tidak dapat melepaskan dengan hidupnya, yaitu bahwa tujuan terakhir adalah menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Maka perlu dibicarakan masalah pembatasan kekuasaan yang timbul dari padanya. Demikian sekitar gambaran garis perjalanan pembicaraan buku ini. Semoga gambaran yang sederhana ini dapat merupakan titik tolak dalam mempelajari ilmu negara. Bab 2. Objek ilmu negara. Di muka dalam bab 1 telah disebutkan bahwa objek atau lapangan pembicaraan ilmu negara adalah negara. Penyebutan ini sebetulnya adalah baru sepintas kilas saja sesuai dengan nama ilmu yang kita bicarakan. Tetapi kalau kita memperhatikan betul-betul, sesungguhnya ilmu yang membicarakan negara itu tidak saja ilmu negara, melainkan masih banyak ilmu-ilmu lainnya yang juga membicarakan negara. Oleh karena itu, menentukan objek ilmu negara ini pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu ilmu-ilmu yang manakah yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu negara bertalian dengan objeknya itu. Tentunya dalam penentuan hubungan ini kita harus memperdoman kurikulum yang dilaksanakan pada Fakultas Hukum kita ini, yaitu Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kalau kita memperhatikan kurikulum tersebut, maka akan segera dapat diketahui bahwa yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu negara yaitu 1. Hukum tata negara, 2. Hukum pemerintahan. Apakah sebabnya antara ilmu-ilmu tersebut terdapat hubungan erat satu sama lain? Sebabnya ialah karena ilmu-ilmu tersebut mempunyai objek yang sama, yaitu negara. Kalau demikian, lalu apa bedanya? Perbedaannya sesungguhnya hanya terletak pada sudut pandangan daripada masing-masing ilmu tersebut. Adapun perbedaan tersebut secara singkat adalah di satu pihak yaitu hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan memandang objeknya yaitu negara. Dari sifat atau pengertiannya yang konkret, artinya objek itu sudah terikat pada tempat, keadaan, dan waktu. Jadi telah mempunyai adjektif yang tertentu, misalnya negara Republik Indonesia, negara Inggris, negara Jepang, dan seterusnya. Kemudian dari negara pengertiannya yang konkret itu diselidiki atau dibicarakan lebih lanjut susunannya, alat-alat perlengkapannya, wewenang, serta kewajiban daripada alat-alat perlengkapan tersebut, dan seterusnya. Sedangkan ilmu negara memandang objeknya itu, yaitu negara dari sifat atau dari pengertian yang abstrak, artinya objeknya itu dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan, dan waktu. Jadi tegasnya belum mempunyai adjektif tertentu, bersifat abstrak, umum, universal dari objeknya. Yang bersifat demikian ini yang kemudian dibicarakan lebih lanjut adalah
Kapankah suatu lalu dinamakan negara, kapan tidak, lalu apakah yang disebut negara itu, hakikatnya itu apa, dan seterusnya. Dari objeknya itu tadi, yaitu negara dalam pengertian abstrak, yang diselidiki lebih lanjut adalah 1. Asal mula negara, 2. Hakikat negara, 3. Bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Jadi, 3 hal inilah yang menjadi pokok-pokok pembicaraan dalam ilmu negara. Tetapi, sekali lagi kita harus ingat bahwa yang menjadi objek ilmu negara itu adalah negara dan dalam pengertian yang umum, abstrak, universal. Jadi, dengan demikian, 3 pokok pembicaraan tersebut di atas berarti 1. Mengenal asal mula negara. Itu yang dimaksud bukanlah asal mula atau terbentuknya sesuatu negara yang konkret. Negara Indonesia, Jepang, Inggris misalnya itu bukan yang dimaksud, tetapi asal mula negara yang terbentuknya atau terjadinya apa atau sesuatu yang dinamakan negara. Negara dalam pengertiannya yang umum, abstrak, universal. Jadi, tegasnya apa yang dinamakan negara itu ada hanya dalam pikiran, dalam angan-angan. Artinya, izin pemikiran adanya sesuatu itu kemudian kita angkat ke alam pikir, dan disinilah kita membayangkan adanya apa yang dinamakan negara. 2. Mengenai hakikat negara. Ini pun yang dimaksud bukanlah hakikat daripada negara tertentu, melainkan yang dimaksud adalah hakikat daripada yang dinamakan negara itu tadi. Apakah itu merupakan keluarga yang besar, atau merupakan suatu alat atau wadah atau organisasi atau perkumpulan inti, nanti akan menjumpai pendapat-pendapat banyak sekali. Jadi pokoknya apa atau sesuatu yang dinamakan negara itu hakikatnya apa. Dengan demikian ini berarti memberikan sifat-sifat tertentu yang menentukan dan yang merupakan sifat-sifat pokok daripada apa yang dinamakan negara itu. Hal ini kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut dengan perumpamaan. Misalnya dahulu waktu kita baru mempelajari pengetahuan hukum tata negara, kita masih ingat bahwa demikian pendapat orang pada umumnya negara itu ada kalau syarat-syarat telah terpenuhi. Syarat-syarat itu tadi biasanya yang dimaksud adalah 1. Ada daerah yang tertentu, B. Ada rakyatnya, C. Ada pemerintahannya yang berdaulat. Kiranya ini semua sebetulnya bukanlah merupakan hakikat negara, tetapi ini adalah merupakan sebagai syarat-syarat formal saja bagi negara yang disebut negara. Merupakan syarat-syarat misalnya sebagai suatu perumpamaan sebuah gedung misalnya. Jadi di sini negara itu kita umpamakan sebagai sebuah gedung. Gedung ini kalau kita pikirkan, kita pelajari, akan kita ketemukan ada lantainya. Sebetulnya tiangnya, dindingnya, pintunya, atapnya, dan sebagainya. Ini semua sebetulnya adalah merupakan bagian-bagian saja daripada apa yang kita namakan gedung tadi. Dan sudah barang tentu ini harus merupakan suatu kesatuan, satu keutuhan. Sebab kalau bagian-bagian tadi hanya tertumpuk saja, jadi tidak hanya sifat-sifat ketentuan dan kesatuan. Tentunya kita tidak dapat menyebut bahwa ini adalah gedung. Demikian halnya dengan negara. 3. Mengenai bentuk negara. Pembicaraan kita pun demikian pula halnya. Tidak hanya kita tujukan pada bentuk negara tertentu, negara yang konkret. Jadi maksudnya kalau kita akan membicarakan bentuk-bentuk negara, itu berarti membicarakan tentang kemungkinan-kemungkinan bentuk yang diadakan oleh negara. Dan di dalam keanekaragaman tentang bentuk-bentuk negara itu masih kita dapat persamaan-persamaannya sehingga tidak merubah hakikat negara. Dengan sekedar uraian di atas, kiranya dapat diketahui bahwa objek dari pada ilmu negara itu bersamaan dengan objek hukum tata negara dan bersamaan pula dengan objek ilmu negara memandang hukum tata pemerintahan. Hanya sudut pandangnya yang berlainan. Ilmu negara memandang, menyelidiki, mempelajari objeknya yaitu negara dalam pengertiannya yang abstrak, umum, universal.
Sedangkan kalau kedua ilmu lainnya itu tadi memandang, menyelidiki, mempelajari objeknya, yaitu juga negara dalam pengertiannya yang konkret, yang tentu disinilah letak hubungan yang erat antara ilmu negara dan hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan. Hubungan yang erat ini menimbulkan konsekuensi bahwa ilmu negara merupakan pengantar atau dasar daripada hukum tata negara, hukum tata pemerintahan. Tegasnya, orang tidak akan dapat mempelajari hukum tata negara dari suatu negara dengan baik kalau sebelumnya tidak mempelajari ilmu negara terlebih dahulu. Demikian misalnya Leon Duguid dalam bukunya Traité de droit constitutionnel hampir separuh lebih memuat tentang ilmu negara. Di atas telah beberapa kali disebutkan bahwa objek ilmu negara itu adalah negara dalam pengertian yang abstrak, umum, universal. Jadi perhatiannya tidaklah hanya ditunjukkan terhadap suatu negara yang tertentu, yang konkret, yang telah mempunyai adjektif tertentu, tapi meskipun demikian, sebetulnya terhadap objek ilmu negara ini, pandangan para sarjana tidaklah sama. Antara lain pandangan dari orang sarjana Jerman, misalnya itu Georg Jolling dalam bukunya yang sangat terkenal Allgemeine Staatsrecht. Beliau membuat suatu sistematik yang teratur, dan karena pengaruh sistematik Georg Jelinek ini, kemudian timbul ketentuan dalam membuat sistematik ilmu negara. Secara garis besar, Georg Jelinek membuat sistematik sebagai berikut. Pertama-tama, beliau membagi Staatswissenschaft dalam pengertian yang luas dalam dua bagian, yaitu satu Staatswissenschaft dalam pengertian yang sempit, dua Rechtswissenschaft. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.